Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan rahayu kita semua. Dewan Jasa yang hormati, setelah kan saya kasih kenal bahasa dan dia selalu berucap pertama dan lain atau mungkin ada SMA terima kasih. Dewan Jasa yang hormati, kami di sini tentunya bukan hanya untuk berdebat, tapi kami di sini untuk menciptakan lingkungan interaksi dan menambah ilmu bagi mencapai Indonesia Emas tahun 2025. Kemudian oleh karena itu dalam masa kita pada hari ini yaitu Dewan ini misalkan tren normalisasi perilaku positif remaja yang didorong oleh ekspansi media sosial. Tetapi sebelum itu, izinkan saya menjelaskan definisi terkait musik kita pada hari ini. Dewan Jasa perilaku konsumtif adalah perilaku seseorang untuk mengonsumsi sesuatu kebutuhan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian ekspansi media sosial merupakan sarana atau media dalam bentuk teknologi baru yang secara langsung maupun tidak langsung mengajak masyarakat atau mempengaruhi masyarakat dalam bentuk pengembangan teknologi lain yang tidak selalu berdampak negatif, tetapi dapat memberikan pengaruh positif bahkan dalam bidang ekonomi dan mendukung perkembangan ekonomi Indonesia. Kemudian musik ini perlu kita bahas dikarenakan saat ini banyak isu-isu negatif tentang media sosial. Oleh karena itu kami di sini menegaskan untuk tidak setuju dengan musik kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui, media sosial adalah sangat luas bagi untuk promosi penjualan, sarana pendidikan dan pembukaan lapangan kerja. Salah satunya sebagai sarana promosi suatu usaha, yang dimana jika usaha tersebut terus berkembang, maka akan membuka lapangan kerja baru bagi WNI. Yang secara langsung juga mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam hal lapangan kerja, teknologi dan lain-lain. Kemudian yang harus dihormati, medsos tidak selalu berdampak negatif, tetapi malahan mendorong ekonomi Indonesia yang tentunya berdampak positif dalam jangka panjang bagi generasi selanjutnya. Dengan catatan dimanfaatkan dengan baik, maka akan menghasilkan hal yang baik. Tentunya seperti influencer dan promotor bangsa Indonesia. Kemudian juga jika aktivitas konsumtif hanya berpatokan pada kebutuhan yang lama, tentunya kita sebagai remaja tidak mengikuti perkembangan teknologi, yang dimana berarti kita menghambat perkembangan teknologi negara kita. Kemudian Dewan Jasa hormati, FOMO bukan hanya tervalidasi. Satu contoh saya berikan tentang jika kita FOMO ini mengikuti style atau gaya hidup influencer. Dalam hal fashion itu artinya kita mendukung perkembangan ekonomi dalam hal fashion. Kemudian juga tadi sudah saya katakan bahwa remaja itu masih lahir. Tentunya itu masalah medsos, tetapi ada masalah yang penting orang tua, yang dimana kewajiban orang tua itu adalah bagaimana mereka mengawasi apa yang Anda beli, tonton dan apa yang Anda terima. Kemudian tadi juga Anda mengatakan bahwa influencer itu hanya menggunakan profit, tetapi juga Dewan Jasa memang betul bahwa influencer itu menggunakan profit, tetapi dengan adanya investasi itu juga dapat mendukung perkembangan ekonomi Indonesia. Seperti yang saya katakan, contoh dalam bidang fashion. Kemudian FOMO juga tidak selalu berdampak buruk dalam jangka panjang, tetapi kita sebagai remaja tentunya mengetahui bahwa kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian salah satu saya berikan di medsos itu ada banyak sarana-sarana untuk berdonasi. Tentunya banyak masyarakat juga yang FOMO untuk ikut donasi. Itu berarti kita mendukung hak kemanusiaan, bukan hanya dalam ekonomi, tetapi dalam hak kemanusiaan juga. Mungkin sebagian yang harus saya sampaikan. Pertama, kalau mereka bilang bahwa dana remaja
itu akan secara teknologi pada akhirnya di sisi oposisi, saya rasa ini terlalu asumtif pada akhirnya mereka tidak pernah menjelaskan prasyarat kenapa pada akhirnya remaja itu akan bisa sadar dan melihat arah teknologi. Pada akhirnya konteks yang ada pada perdebatan ini, bagaimana kita mau menyesali bentuk exposure atau bentuk tren-tren perilaku konsumtif remaja pada exposure sosial media pada akhirnya. Dan pada akhirnya saudara dari sisi oposisi tidak pernah memberikan korelasi apakah bentuk dari perbedaan exposure ini itu bisa berkaitan dengan yang namanya teknologi dan kesadaran akan teknologi yang timbul akan remaja pada akhirnya. Maka kasus mereka tentang remaja dan kesadaran teknologi itu sudah runtuh. Kalau ini ada pembicaraan dua, saya tidak perlu bisa dikredit. Tapi dua, klaim mereka akan membuat lapangan kerja dan mendukung ekonomi Indonesia, saya rasa ini tidak sesuai secara prinsip pada akhirnya, karena mereka harus mengorbankan diri remaja itu sendiri, mereka harus mengorbankan masa depan bangsa itu sendiri. Mereka mau untuk memperkaya perusahaan yang besar misalnya, dan mereka mau untuk membunuh remaja yang ada pada status quo, sehingga pada akhirnya masa depan atau Indonesia emas yang ada di sisi mereka itu tidak akan terjadi, karena pada akhirnya masyarakat atau remaja itu akan berpikir secara rasional yang akan membeli segala hal yang ada pada media sosial atau yang lagi tren tanpa perlu memperdulikan apa sebenarnya opportunity cost yang akan mereka tawarkan atau yang akan mereka hadirkan pada akhirnya. Tapi saya akan flip hal ini, justru kalau mereka bilang bahwa perusahaan di mereka dan lapangan terjadi bahkan semakin luas, saya akan flip kasus ini dengan mengatakan bahwa di sisi oposisi bentuk UMKM itu tidak akan pernah bisa eksis pada status quo, karena bentuk monopoli pasar itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang sedang viral di sosial media, sehingga UMKM yang mau untuk merintis di dunia media sosial dan lain sebagainya tidak punya modal dan lain sebagainya, mereka akan kesulitan untuk bisa mendapatkan pelanggan atau konsumen daripada remaja itu sendiri. Pada akhirnya di sisi oposisi itu membunuh UMKM, membunuh remaja dan lain sebagainya, maka menangkan sisi proposisi. Tapi ya, mari bangun kasus dari sisi proposisi atau sisi project theory. Poin klarifikasi di sini sebenarnya masih dalam usaha evaluasi, sehingga beban daripada sisi proposisi adalah membuktikan kepada juri bahwa bentuk normalisasi status quo itu sudah semasuk itu, dan ini adalah bentuk buruk yang ada di dunia. Maka silakan. Ketika Anda mengatakan bahwa UMKM itu tidak memiliki modal, tetapi di sisi lain ada juga influencer yang merelakan untuk mempromosikan suatu barang UMKM tanpa membutuhkan dana. Jadi mereka tidak perlu endorse, tapi mereka bisa mempromosikan UMKM. Oke, kalau kamu bilang bahwa UMKM itu bisa dipromosikan oleh para influencer dan lain sebagainya, saya rasa itu hanya bisa berlaku dalam beberapa kondisi. Karena pada akhirnya tanda kutip influencer itu adalah orang yang profit oriented. Kalau mereka mau untuk mempromosikan barang-barang UMKM, saya rasa itu tidak akan semasif itu. Karena pada akhirnya bentuk mempromosikan UMKM itu tidak akan memberikan profit yang lebih banyak kepada mereka. Jadi mereka akan memilih untuk mempromosikan hal-hal yang bisa memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada mereka, karena bentuk sifat asli atau inherent daripada influencer adalah mau profit oriented, mereka mau keuntungan yang lebih besar dan lebih besar. Maka bentuk yang kami bilang bahwa UMKM itu bisa dipromosikan itu hanya terjadi di beberapa kasus, tidak sepenuhnya akan ada di sisi kamu. Di sisi kami juga akan ada hal itu dan yang lain sebagainya. Tapi ya, saya rasa masih dalam masih evaluasi, karena bentuk daripada normalisasi tren dari konsumsi itu sudah ada pada status quo, sehingga beban daripada sisi pro adalah membuktikan kepada juri bahwa bentuk normalisasi ini adalah bentuk yang buruk di dunia pada status quo pada akhirnya. Tapi ya, saya akan jelaskan kepada juri sebenarnya aktor rentan yang ada pada musik itu seperti apa. Saya rasa aktor rentan adalah remaja itu sendiri, karena pertama, remaja itu tidak punya penghasilan tetap, mereka masih pelajar dan lain sebagainya, mereka bergantung pada ekonomi yang dipunyai oleh orang tua mereka, sehingga pada akhirnya mereka itu masih lamil karena mereka itu masih mempunyai namanya pertemanan atau mudah terpengaruh oleh temannya itu sendiri dan lain sebagainya. Sehingga faktor yang paling rentan selain remaja yang tidak ada penghasilan dan stabil itu adalah remaja marginal, remaja dengan notabene orang tua yang tidak mampu dan sebagainya, mohon maaf, yang lahir di keluarga tidak mampu dan lain sebagainya. Sehingga mereka yang mudah berpikir secara irasional, mereka mau mengikuti tren-tren dari teman-teman mereka dari media sosial, mereka akan memaksa orang tua mereka untuk membelikan barang-barang yang notabene mereka tidak sanggup beli sendiri. Maka ini justru akan membunuh sifat berpikir rasional pada sisi oposisi pada akhirnya. Tapi kenapa dunia itu akan jauh lebih baik dengan menyesali perilaku konsumtif ini? Perlu kita tahu kenapa remaja pada status quo itu terdorong untuk melakukan perilaku konsumtif. Satu, karena adanya standarisasi di sosial media, karena pada akhirnya zaman digital itu sudah seprogresif itu, bentuk informasi dan persebaran informasi itu sudah seprogresif itu, artinya remaja itu hanya terpaku pada media sosial dan lain sebagainya. Sehingga remaja yang ada pada status quo itu mempunyai namanya role model. Kalau pada akhirnya remaja mempunyai role model, mereka akan mengikuti apapun yang dikenakan, apapun yang dilakukan oleh para role model mereka sendiri. Seperti pakaian model yang beda dan lain sebagainya, lifestyle yang notabene hedon yang sering nongkrong dan lain sebagainya. Sehingga remaja itu akan memaksa diri mereka untuk mengikuti role model mereka, karena mereka menormalisasi standarisasi ini. Maka pada akhirnya walaupun mereka sanggup dan tidak sanggup, mereka akan membunuh rasa berpikir rasional yang mempentingkan yang namanya opportunity cost. Tapi dua,
Karena adanya normalisasi seperti di status quo, maka otomatis teman-teman atau pergaulan daripada remaja tersebut itu juga akan mengikuti apa yang sedang terjadi pada status quo. Sehingga remaja tersebut yang notabene adalah remaja marginal yang tidak mampu melakukan hal ini, mereka akan terasa terdiskriminasi, mereka akan terasa tertinggalkan dan lain sebagainya. Sehingga apa solusi yang akan hadir di remaja marginal itu? Ya, apalagi kalau mereka tidak memaksa orang tua mereka untuk memberikan hal ini, hutang di mana-mana dan lain sebagainya, maka bentuk siklus hutang dan bayar itu akan terjadi pada sisi oposisi. Tapi sehingga ketika dia mengikuti tren berlaku konsumtif ini, mereka akan berpikir secara emosional karena mereka takut dibully, takut didiskriminasi, mereka akan membeli barang-barang yang sedang tren pada media sosial atau berpikir secara emosional, dan mereka akan membelinya tanpa perlu pikir banyak, tanpa perlu memikirkan opportunity cost atau apa hal yang harus saya beli lebih dulu dan lain sebagainya. Tapi B, justru karena itu promo monetar ini kan adanya efek fundamental yang ditimbulkan oleh normalisasi itu berbahaya pada akhirnya. Satu, ini akan membunuh UMKM karena remaja itu adalah salah satu konsumen terbesar pada akhirnya sehingga bentuk monopoli pasar yang akan terjadi pada sisi oposisi. Dua, paksaan dia remaja untuk ikut tren walaupun dia tidak mampu, walaupun dia tidak mampu atau mungkin tidak mampu dan lain sebagainya. Karena kapabilitas setiap remaja itu berbeda, maka bentuk penyamarataan, bentuk preferensi mereka itu akan disamaratakan, maka bentuk kasus mereka. Tapi tiga, akan ada tekanan psikis, emosional, dan psikologi. Kalau mereka tidak mampu untuk mengikuti apa yang sedang terjadi pada status quo, mereka akan terkena diskriminasi oleh teman-teman mereka. Keempat, orang tua dan orang-orang sekitar itu akan terdampak karena ada pada si remaja itu sendiri untuk mengikuti apa yang sebenarnya bentuk tren yang ada pada status quo. Tapi lima, akan ada siklus beli lalu tinggalkan yang hadir pada remaja karena barang yang viral pada media sosial itu bersifat musiman pada akhirnya. Sehingga bentuk daripada remaja yang bisa sadar dan bisa menghargai barang itu tidak akan hadir di sisi mereka karena mereka hanya memperdulikan dan menghargai barang-barang yang sedang trending atau sedang yang trending dan lain sebagainya sedang trend di pasar atau trend di media sosial. Sehingga mereka tidak akan pernah memperdulikan barang-barang yang sudah mereka beli, mereka akan meninggalkan dan membuangnya pada akhirnya. Tapi ya, jadi bentuk kesalahan berposisi adalah dengan satu, biasanya komponen influencer yang memainkan keadaan hero dan lain-lain dengan cara tidak mengikuti atau tidak menyukai postingan yang seperti itu agar jarang muncul di beranda sosial media pada akhirnya. Karena pada akhirnya ya mereka sebagai intro. Baik, terima kasih sudah disampaikan. Saya manggil bicara kedua dari tim oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman sepemikiran saya, perkenalkan nama saya Putri Syafri Susanto sebagai pembicara kedua dari tim lain perwakilan SMA Tim Faith SMA Kristen Terima Kasih. Pada mosi perdebatan hari ini, Dewan menyesali tren normalisasi perilaku konsumtif remaja yang didorong oleh post medsos. Dengan ini, kami tim oposisi menolak mosi perdebatan pada hari ini dengan beberapa alasan. Yang pertama, perilaku konsumtif bisa berkaitan dengan konsumsi rakyat dan PDB, di mana jika hal ini meningkat maka pertumbuhan ekonomi meningkat karena roda perekonomian terus berputar. Dan jika hal ini terus berlanjut maka kesejahteraan rakyat akan terpenuhi. Yang dimana hal ini sesuai dengan Undang-Undang Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi masyarakat hidup dengan sejahtera. Yang kedua, membuka lapangan kerja seperti yang teman-teman pemikiran saya sudah katakan, yaitu menurunkan tingkat pengangguran. Jika konsumtif meningkat, maka pengusaha akan membuka lapangan kerja. Hal yang sesuai dengan target pemerintah yang menyediakan 11 juta lapangan pekerjaan. Yang ketiga, promo seperti kita ketahui bahwa di Indonesia sekarang itu mempromosikan kebudayaan dalam memakai medsos, di mana untuk menggunakan target konsumen. Contohnya, Kota Bali yang selalu terekspos kekayaan budayanya dan terbukti kita tahu sendiri berapa banyak turis asing yang berkunjung ke Bali. Dan hal ini dapat meningkatkan devisa negara. Hal ini membuktikan bahwa medsos itu tidak hanya meningkatkan perekonomian, tapi juga dapat membantu devisa negara. Dan juga hal ini dapat menguntungkan bagi UMKM yang membuka usaha-usaha kecil seperti kuliner ataupun souvenir. Dan saya membawakan contoh kasus yaitu Chow Lucy, yaitu influencer ini. Ya. Ingat, yang kita sesali adalah bagaimana tren normalisasinya, bukan bagaimana orang-orang yang ada di status quo itu memakai atau menggunakan media sosial di dewan juri, tapi karena kita menyesali tren normalisasi, karena yang ada di status quo sudah sembuh itu, maka mereka harus jelaskan kenapa bisnis mereka tidak perlu normalisasi, kenapa tidak perlu menyesali hal ini. Baik. Kami akan menjelaskan, tidak semua tindakan konsumtif itu dapat memberikan dampak negatif. Contohnya, saya membawakan kasus pada
musim perdebatan ini yaitu Chao Xi, yaitu influencer Cina yang pada tahun 2025 dia secara gratis akan mempromosikan suatu produk UMKM melalui eksklusif medsos. Dan tidak lama kemudian produk UMKM itu langsung terjual habis, di mana hal ini membuktikan bahwa perilaku konsumtif karena eksklusif medsos memberi dampak positif yang besar bagi usaha kecil UMKM. Dan bahkan kita ketahui sekarang hampir semua produk-produk dapat berkembang pada jalur promosi medsos atau endorse influencer, di mana kita tahu perkembangan produk yang dipromosikan melalui
kembali kepada devisa negara. Ini yang sudah kita jelaskan sehingga semua peserta sudah menjelaskan kalau BESOS tetap bisa sebagai promosi dan menciptakan lapangan kerja. Keuntungan negara itu akan ada di sekitar. Kita tidak akan menghambat perkembangan teknologi seperti apa yang mereka bilang. Maka dalam berbagai alasan dengan promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kali dari kita semua. Perkenalkan, saya Farisa sebagai tim oposisi hari ini yang menolak posisi pada hari ini yang mengatakan bahwa Dodi menyesalkan dan normalisasi perilaku konsumtif untuk membaca dan didorong oleh eksposur media sosial. Karena saya ingin mengatakan bahwa bukan medsos yang salah di sini, tetapi bagaimana penggunaan media sosial itu yang harus dikontrol. Ketika Anda mengatakan bahwa remaja itu masih labil sehingga mereka gampang dipengaruhi oleh sosial media, justru yang perlu kita salahkan di sini adalah bagaimana parenting orang tua mereka, di mana orang tua mereka akhirnya tidak membatasi apa yang mereka konsumsi dan tonton, sehingga remaja tersebut dapat dengan mudah terpengaruh. Kemudian kalian juga mengatakan bahwa pemerintah sebagai pemegang aturan tertinggi, maka solusi dari kami yaitu pemerintah bisa turut andil secara langsung dengan mengeluarkan kebijakan untuk membatasi penggunaan sosial media pada remaja, terutama untuk mereka yang berada di bawah umur, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh. Kemudian tadi juga ada katakan bahwa misalnya iklan dari Puri yang dapat memotivasi. Silakan. Rasa kalau ada di kondisi saat itu perlu yang namanya pengawasan dari orang tua, tapi ada yang bisa menjelaskan bagaimana orang tua ini bisa mengatasi, bisa mengawasi anaknya selama 24 jam dalam sehari pada sistem yang ada di media sosial itu sangat progresif. Terus yang kedua, kalau Anda bilang bahwa orang tua itu harus untuk mengawasi, saya rasa ada tidak pernah memberikan bagaimana untuk ini, jadi saya rasa itu menjawab. Jadi karena sekarang zaman sekarang itu sudah canggih, kita bisa menggunakan aplikasi family. Kita bisa
Kami dari tim oposisi menegaskan beberapa argumen kami. Salah satu penghasilan lain perusahaan Korea itu contohnya dari pajak impor dan berapa karena promosi sosmed. Dan juga kembali lagi kami menegaskan perilaku konsumtif tidak hanya disokong oleh sosmed. Kalau digunakan dengan baik, justru dapat meningkatkan devisa negara atau perekonomian negara. Contohnya lagi, yang lain, pada tahun 98, banyak perusahaan belum dikatakan sampai 1.300 perusahaan. Kalau ada sosmed, ekonomi bisa dibantu melalui promosi ini. Dan juga, dikarenakan salah satu contohnya lagi, dulu Korea Selatan tidak semaju sekarang, tidak begitu dikenal dan tidak begitu banyak dikunjungi. Tapi melalui promosi dan promosi medsos, banyak perkembangan yang terjadi. Yang secara langsung hal ini mendorong perilaku konsumtif. Untuk pemberitahuan waktunya gimana? Untuk pemberitahuan waktunya ada ketentuan? Ya, ada. Cuma tadi kan ada yang di itu memang ada sedikit beberapa sebenarnya kami. Ada di ini kayak 1 menit pertama atau menit terakhir di replay. 1 menit pertama sama menit ke-6 sampai terakhir. Itu yang untuk replay? Enggak ini berarti pakai ini. Cuma ini kan dari terus lagi, ini hanya untuk kesimpulan. Untuk kasus dari sisi pro dalam 3, 2, 1. Sebenarnya oposisi di sana kalau mereka tidak punya banyak masalah ini. Pertama, mereka tidak paham konteks dan beban emosi pada perdebatannya seperti apa. Ke-1 saya Sofi telah menjelaskan promosi dan evaluasi. Artinya bentuk bentuk normalisasi itu sudah ada pada status quo. Dan mereka tidak pernah bisa membuktikan bahwa keadaan atau kondisi pada status quo itu bisa untuk memenangkan kasus yang ada pada sisi mereka. Apa mereka sudah kalah sebenarnya awal. Tapi 2, mereka tidak paham aktor rentan itu siapa sebenarnya. Dari tadi P1 atau Sofi telah menjelaskan kepada dan konteks bahwa aktor rentan adalah remaja orang labil dan banyak kriteria dari remaja tersebut, entah remaja marginal dan lain sebagainya. Tapi 3, mereka tidak menjelaskan influencer adalah orang atau individu yang mempunyai kemauan profit oriented. Artinya orang-orang influencer itu tidak akan pernah peduli sama tamu UMKM atau kondisi pada remaja tersebut. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana para saya yang promosikan itu bisa untuk terjual bebas dan bisa untuk terjual pada status quo dan bisa memberikan keuntungan yang lebih banyak kepada saya. Tapi banyak kasus pro atau banyak kasus dari tim kami masih berdiri pada akhirnya tentang bagaimana remaja itu bisa berpikir secara rasional, bagaimana bentuk UMKM itu bisa dilestarikan pada sebuah negara, dan bagaimana bentuk monopoli pasar yang tidak akan terjadi. Mereka tidak pernah menyentuh hal ini, maka menangkap sisi pro. Tapi 5, mereka tidak menjelaskan sebenarnya bentuk edukasi itu seperti apa. Ini tiba-tiba hari di pembicaraan mereka jadi saya rasa ini terlalu benar, dan mereka tidak pernah memvisualisasikan bagaimana bentuk edukasi ini bisa memberikan jaminan bahwa remaja ini akan sadar bahwa harus peduli sama opportunity cost dan lain sebagainya. Pun ketika mereka tiba-tiba hadir dengan mau membatasi medsos, jadi ya saya rasa ini terlalu benar, dan mereka secara tidak langsung mengakhiri bahwa betul status quo pada sekarang itu harus disekali karena mereka mau membatasi medsos itu sendiri. Pada akhirnya jadi secara tidak langsung ketika mereka half tense pada perbuatan ini, mereka membuat sisi oposisi di sana. Dan yang keenam, mereka terlalu bermain di jauh hal seperti Korea Selatan dan lain-lain pada akhirnya, dan mereka menjelaskan bahwa pentingnya sosmed pada status quo itu seperti apa. Dan mereka sadar bahwa konteks utama atau beban utama pada perdebatan ini bagaimana remaja pada sebuah negara atau bagaimana remaja yang ada pada status quo itu bisa untuk berpikir secara rasional dan bisa untuk dilindungi karena mereka adalah aktor yang paling terdampak atas bentuk normalisasi dari ini, dan saya rasa mereka tidak pernah menyentuh hal ini. Jadi beberapa case atau pertentangan pada perdebatan ini saya akan jelaskan sebenarnya parameter normalisasi dan tidak normalisasi adalah seperti ini. Menormalisasi artinya menganggap hal yang dilakukan atau dipaparkan di media sosial secara massal atau secara eksposur itu adalah hal yang
wajib untuk dipenuhi. Artinya akan ada bentuk normalisasi bahwa tren A itu harus diikuti dan lain sebagainya. Tapi bentuk tidak normalisasi adalah bagaimana remaja atau orang-orang pada status quo itu bisa sadar dengan bagaimana opportunity cost itu bisa eksis dan mereka bisa memilah apakah saya harus mengikuti tren ini dan lain sebagainya. Kami tidak mendorong media sosial, tapi kami tolak adalah bentuk penormalisasian bahwa kita harus mengikuti tren-tren yang ada di media sosial. Masih rasa mereka sudah sama tentang kasus yang ada pada sisi proposisi. Tapi beberapa pertentangan A, siapa yang bisa membuat UMKM bisa hidup dan lain sebagainya. Proposisi hadir dan menyatakan bahwa ini membuat UMKM bisa hidup dengan promosi pada influencer dan lain sebagainya. Tapi pro sudah membuktikan dan perdebatan ini dengan mengatakan bahwa ini tidak benar karena akan ada monopoli pasar dan kemauan influencer itu untuk mau bertahan hidup dan lain sebagainya. Mereka tidak akan terlalu peduli dalam UMKM. Maka saya rasa belum mendekatkan UMKM itu menang dan kami bisa buktikan bahwa UMKM itu bisa survei pada sisi proposisi, maka proposisi menang pada garis pertama. Tapi yang B, siapa yang bisa memberikan dampak positif pada manifestasi aktor? Oposisi hadir perdebatan ini dengan bilang mendukung pemerintah dan perusahaan untuk kasus manifestasi aktor dan lain sebagainya dan akan menaikkan devisa negara dan pun akan ada keluar orang tua dan remaja itu sendiri. Tapi kami sudah bilang bahwa hal ini terlalu traumatis, bahwa konteks remaja yang terkena dampak ini tidak pernah dijelaskan dan konteks secara dalam tidak pernah mereka jelaskan. Maka pro hadir perdebatan ini dengan menjelaskan bahwa UMKM itu akan tidak bisa hidup pada sisi pro, perusahaan itu bisa berkembang dan devisa negara itu akan bisa berkembang. Karena kita tidak membuat beda juga, tapi kita menolak yang namanya bentuk normalisasi aja, bentuk remaja itu bisa berpikir kritis dan bisa berpikir rasional. Maka goals mereka ada di Indonesia Emas 2045 itu bisa terjadi di sisi kami dan goals mereka ada di sisi kami, maka goals mereka akan kami klaim dan itu akan terjadi pada sisi kami atas beberapa penjelasan secara runtut, praktikal, secara layer by layer, menggunakan proposisi.